Banyak orang berpikir bahwa pernikahan yang kuat dibangun dengan cinta dan diikat oleh cinta. Dan ternyata hal ini salah. Ada banyak pernikahan yang hancur, bahkan sampai bercerai. Seringkali penyebabnya bukan karena mereka sudah tidak punya cinta, tetapi oleh karena mereka kurang pengetahuan bagaimana cara membangun rumah tangga, bagaimana membangun sebuah pernikahan yang kuat. Di dalam Amsal 24 ayat 3-4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kepandaian di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya memakai kata knowledge atau pengetahuan. Kalau kita pelajari di Alkitab, kalau bicara tentang membangun, selalu harus didasarkan oleh 3 hal ini, yaitu dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Kita baca di dalam Amsal 3 ayat 19-20 berkata, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Tuhan adalah cinta, tetapi di dalam Dia membangun segala sesuatu, Dia tidak membangunnya hanya dengan cinta, tetapi Dia membangunnya dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Sama halnya di dalam membangun rumah tangga, yang dibutuhkan adalah hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Pada waktu masing-masing pasangan tidak punya hikmat, maka walaupun masing-masing punya cinta yang begitu dalam, pernikahan mereka bisa hancur. Ada banyak orang mencintai, tetapi dia tidak punya pengetahuan bagaimana cara mengekspresikan cintanya. Ada banyak orang mencintai pasangannya, tetapi dia tidak punya pengetahuan bagaimana membuat pasangannya bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau suami istri masing-masing memiliki hikmat, pengetahuan, dan pengertian bagaimana mengekspresikan cinta, bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana membangun rasa aman, dan sebagainya, maka cinta dari suami dan istri itu akan ikut terbangun. Ada sebuah contoh. Suatu hari ada seseorang yang konseling dengan saya karena suaminya selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dia punya teman perempuan yang sudah menjadi sahabat dia sejak dia SMP. Sehingga dia katakan sahabatnya ini sudah seperti saudara. Mereka sudah berpisah lama karena perempuan ini setelah menikah pindah ke kota yang lain. Tapi suatu saat sahabatnya itu menyusul di kota di mana dia tinggal karena dia mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Selama dia masih mencari kontrakan, dia tinggal di rumah sahabatnya ini. Dan perempuan ini karena merasa sahabat, dia menjadikan temannya ini juga menjadi sahabat suaminya. Sehingga suaminya juga sangat akrab dengan perempuan ini. Sampai kemudian istrinya berkata kepada suaminya supaya kalau pergi kerja, suaminya mengantar jemput sahabatnya itu ke tempat kerja. Saudara, istrinya mencintai suaminya, suaminya juga mencintai dia. Tetapi pernikahan yang kuat tidak dibangun dengan cinta, tetapi dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Akhirnya suaminya selalu mengantar jemput sahabatnya itu dari kontrakan perempuan itu sampai ke tempat kerja. Karena kebetulan tempat kerja sahabatnya itu satu arah dengan tempat kerja suaminya. Sampai akhirnya istrinya menemukan suaminya sudah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dan orang ini berkata dia sangat sakit hati dan merasa dikhianati 2 orang sekaligus, yaitu dengan suami dan sahabatnya sendiri. Dua-duanya adalah orang yang dia kasihi, ternyata dua-duanya telah mengkhianati dia. Cinta tanpa hikmat, tanpa pengetahuan dan pengertian adalah sia-sia. Demikian juga saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan.
Istrinya adalah seorang pendoa syafaat. Dia suka pergi kemana-mana, bisa sampai berhari-hari menginap di bukit doa. Dan banyak orang yang menasihati dia jangan lama-lama meninggalkan suami. Karena di rumahnya ada pengerja-pengerja perempuan yang tinggal di rumahnya yang melayani sebagai full timer di sana. Sampai akhirnya dia mendapati bahwa suaminya berselingkuh. Banyak pernikahan yang hancur bahkan bercerai bukan karena tidak punya cinta, tetapi karena tidak punya hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Jangan pernah menjadikan sahabat perempuan istri menjadi sahabat suami. Sahabat perempuan istri adalah tetap sahabat istri, bukan sahabat suami. Sehingga di mata suami tetap perempuan itu adalah sahabat istrinya, bukan sahabat dia. Banyak orang yang mencampur adukkan, karena wanita ini sahabat saya, maka dia juga sahabat suami saya. Tidak, saya punya banyak sahabat wanita, tetapi semua sahabat wanita saya bukan sahabat suami saya. Suami saya tetap hanya mengenal mereka sebagai sahabat-sahabat saya. Suami saya tetap tidak terlalu akrab dengan mereka, karena mereka adalah sahabat saya. Dan saya tidak pernah berusaha menjadikan sahabat-sahabat perempuan saya menjadi sahabat suami saya. Mungkin saudara akan berkata, saya tidak pernah cemburu. Ini bukan soal cemburu, tetapi di dalam pernikahan, saudara harus bisa mengerti batasan. Ada batasan-batasan yang saudara harus bangun, sehingga tidak semua orang bisa memasuki hubungan pernikahan saudara. Karena saudara harus bisa menjaga wibawa pernikahan saudara. Demikian juga dengan suami-suami, jagalah kehormatan istrimu dengan tidak sembarangan memberikan nomor telepon kepada banyak wanita, kecuali memang teman kerja. Tetapi di luar teman kerja, lebih baik berikan nomor telepon istri, karena istrimu harus juga menjadi sekretaris pribadimu. Sehingga wanita-wanita yang ingin menghubungi suami, mereka harus menghubungi istrinya. Inilah sebuah pernikahan yang mengerti bagaimana membangun batasan dari orang luar. Banyak orang berpikir pernikahan dibangun dengan cinta dan diikat oleh cinta. Pernikahan harus dibangun oleh hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Dan pernikahan tidak diikat dengan cinta, tetapi diikat oleh perjanjian dan komitmen di hadapan Tuhan. Karena cinta itu ada di dalam perasaan. Cinta bisa luntur, bukan cinta yang membangun pernikahan menjadi kuat, tetapi pernikahan yang kuatlah yang membuat cinta semakin terbangun. Tuhan Yesus memberkati.